Saya, Isnaini Masrurah, guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 6 Semarang, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2, LPTK Universitas PGRI Semarang, akan menampilkan video pembelajaran menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini adalah siswa yang tidak hadir. Tidak. Semua. Alhamdulillah, masuk semuanya ya. Iya. Coba dicek dulu laci-lacinya anak-anak. Apakah ada sampah di situ? Alhamdulillah tidak ada ya. Berarti bersih semuanya seperti wacana yang ceria hari ini. Ya oke. Untuk mengawali pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan satu anak untuk memimpin doa. Siapa? Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan melakukan yang namanya ice breaking. Ice breaking itu agar anak-anak lebih fresh, lebih fokus untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kalau bisa bilang tepuk nyamuk, kalian tepuk satu kali seperti ini. Kalau saya bilang tepuk gajah, gajah itu kan besar, kalian tepuknya seperti ini. Kemudian kalau saya bilang tepuk jerapah, jerapah kan lehernya panjang, jadi kalian tepuknya seperti ini. Ya, jadi kalau tepuk nyamuk, tepuk gajah, tepuk jerapah. Oke, Pak? Oke, coba saya ulangi. Tepuk nyamuk gajah. Kurang fokus itu ya. Kalau gajah tanpa tepuk. Oke, coba saya ulangi. Tepuk gajah, jerapah, nyamuk. Oke, nyamuk gajah. Nyamuk jerapah. Ya, oke, berarti semuanya sudah fokus. Silakan bisa duduk kembali. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya akan menampilkan ini adalah materi kita selanjutnya. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari yang namanya teks negosiasi. Apa itu teks negosiasi? Ya, yang berkaitan dengan tawar-menawar. Oke, bagus. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini itu berkaitan tentang teks biografi. Ya, sebelum kita melanjutkan materi, saya ada pertanyaan untuk kalian, yaitu pertanyaan yang pertama. Siapa tokoh yang kalian teladani? Nah, tokoh-tokoh itu kan banyak ya. Kalian itu kalau misalnya yang namanya diteladani itu yang kalian tiru, yang kalian contoh. Ya, yang pertama pertanyaannya, siapa tokoh yang kalian teladani? Siapa yang mau langsung dapat? Silakan. Ya, silakan. Maudy Ayunda. Siapa? Maudy Ayunda. Maudy Ayunda. Terus pertanyaan yang kedua nih, mengapa tokoh tersebut yang kalian teladani? Alasannya mengapa? Kenapa Maudy Ayunda? Maudy Ayunda itu kan bisa kita lihat, Maudy itu sangat berjaya sama pendidikannya. Terus juga beliau juga kuliah di luar negeri ya. Kuliahnya itu peringkat universitasnya itu yang paling teratas daripada di dunia di luar Oxford. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk AI. Ya, jadi yang diteladani oleh AI adalah Maudy Ayunda, seorang wanita yang memiliki dunia pendidikan yang bagus sampai keluar negeri pendidikannya. Kalian juga bisa menarinya. Ya, semoga kalian bisa meniru seperti Maudy Ayunda yang kemudian bisa seperti Maudy Ayunda. Amin. Siapa lagi selain AI yang ingin mengungkapkan ya? Siapa sih tokoh yang kalian teladani? Ya, selain Maudy Ayunda, silakan yang lainnya. Windah Basudara, Bu. Windah Basudara. Oke, mengapa para
meneladani tokoh tersebut? Dia itu pantang menyerah, Bu. Dia kan seorang streamer di YouTube. Awalnya dia itu dari nol subscriber, benar-benar berusaha keluar dari kerja pakai uang ibunya, rela mengeluarkan uang sebanyak itu, dan hingga sekarang tuh akhirnya dia bisa sukses gitu, Bu, bisa bahagiain ibunya dan sebagainya. Bahkan waktu sukses beliau nggak lupa sama daratan gitu, Bu. Beliau sering melakukan donasi. Contohnya kemarin donasi 1 miliar buat diberikan kepada panti asuhan, orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu saya sukanya beliau di situ. Oh gitu. Oke, bagus sekali ya yang diteladani oleh Mama Maria. Kita beri tepuk tangan. Karena saya baru mendengar, siapa lagi namanya? Indah Kesudara, seorang YouTuber yang mulai dari nol. Kalian juga, ini kan kalian kelas 10 ya kan, kelas 10 masih masih kecil istilahnya, kalian masih memiliki impian yang tinggi, cita-cita yang tinggi ya, jalan. Kalau misalnya kalian memiliki tokoh yang kalian teladani, nanti yang kalian bisa meniru. Apa yang bisa kalian tiru itu misalnya dari sifatnya, pantang menyerahnya, ya, pejuang, misalnya disiplin, kemudian belajar yang rajin, belajar yang tekun, ya insya Allah akan berhasil seperti itu. Oke, itu ya, tadi ada dua orang yang sudah mengungkapkan siapa tokoh yang diteladani. Kemudian selanjutnya ya, nah saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menganalisis yang namanya struktur teks biografi. Kemudian yang kedua adalah menelaah kaidah kebahasaan dari teks biografi. Nah, nantinya anak-anak itu yang penting kalian dapat menentukan yang pertama adalah strukturnya. Yang namanya teks itu berkaitan dengan struktur yang membedakan antara teks satu dengan teks yang lainnya. Kemudian selain struktur yang kalian telah asalnya adalah kaidah kebahasaannya. Karena ciri kaidah kebahasaan antara teks satu dan teks yang lainnya itu juga berbeda. Nah, itu pembelajaran dari ini ya, garis besarnya adalah nanti anak-anak akan saya setelkan yang namanya video dokumenter. Kemudian setelah itu anak-anak saya jelaskan ya berkaitan tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Setelah itu nantinya kalian bisa menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan secara berkelompok, kemudian nanti dipresentasikan dan teman-teman yang lainnya saling menanggapi. Itu garis besar pembelajaran pada hari ini. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini? Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, belum. Kalau belum ada, ya pentingnya pembelajaran hari ini nantinya kalian akan belajar banyak berkaitan tentang teks biografi seperti itu. Nanti kalian bisa lebih memahami lagi apa itu teks biografi, kemudian tokoh-tokoh yang bisa kalian teladani seperti itu. Nah, sebelum memulai aktivitas hari ini, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, ya, saya ingin menggali seberapa tahu kalian berkaitan tentang teks biografi. Coba siapa yang tahu apa yang dimaksud tentang teks biografi? Kalau kalian mendengar kata biografi, apa sih yang dimaksud dengan teks biografi itu? Silakan anak-anak yang tahu. Ya, sebenarnya nanti Najata dan Saskia. Oke, silakan Najata dulu. Menurut saya teks biografi itu sebuah teks yang menceritakan tentang kehidupan dari seseorang dari latar belakang, pendidikan, sama perjalanan karir beliau, entah beliau itu sudah hidup masih hidup ataupun sudah meninggal, tapi harus ditulis oleh orang lain, bukan dirinya sendiri. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk anak. Ya, sudah punya gambaran semuanya mengenai teks biografi ya. Oke, kita lanjutkan saja pembelajarannya. Isinya dari tayangan film dokumenter yang saya tampilkan nanti seperti ya, nanti kalian bisa melihatnya. Atau mungkin dari sekian ini, dari anak-anak yang hadir hari ini, adakah yang sudah menonton film Wiranto kemarin? Belum sama sekali. Yang diperankan oleh Laudya Chintya Bella.
tentang BHK ya. Nah nanti kalian bisa melihatnya, mungkin nggak perlu nonton di bioskop, nonton di sini aja cukup gitu ya. Iya. Oke, sebentar. Adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Sebelum memasuki dunia politik, Buya Hamka pernah menekuni berbagai profesi, di antaranya sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Karir politiknya dimulai melalui Masyumi. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Sampai pada akhirnya Masyumi harus dibubarkan karena berkaitan dengan pemberontakan PRRI. Akibatnya, Hamka harus memegang jeruji besi karena ia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan anggota PRRI. Nah itu tadi yang anak-anak lihat itu adalah tayangan film dokumenter dari Buya Hamka, dari awal beliau lahir sampai akhirnya beliau sukses karirnya dan pendidikannya itu. Kemudian menurut anak-anak yang kalian tangkap dari video Buya Hamka tadi apa? Atau film Buya Hamka tadi apa? Apa? Ya bagus. Ya jadi diceritakan latar belakang dari keluarganya itu keluarga yang baik. Kayak pertama. Nah ini ya. Ini tadi ketika anak-anak sudah mendengarkan tayangan film dokumenter dari Buya Hamka, di sini anak-anak bisa melihat seperti salinan dari tulisan dari film dokumenter tadi ketika sudah diketik jadi screenshot ya, mulai dari awal Raja Abdul Malik Arif Ampua atau lebih populer dikenal sebagai Buya Hamka. Jadi nama populernya Buya Hamka itu dan seterusnya. Ini tadi yang kalian lihat tadi. Ini ada beberapa sampai akhir seperti itu ya. Ini sampai sini. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini adalah ketika anak-anak sudah melihat yang namanya teksnya, kalau tadi melihat dari film dokumenternya, kemudian kalian lihat teksnya nih. Nah, yang saya tampilkan di sini, ya, menurut anak-anak itu bagian apa? Ya, bagian apa anak-anak? Oke, orientasi. Apa itu yang dimaksudkan orientasi? Ya, oke. Kalau yang kedua ini. Ini bagian apa anak-anak? Bagian yang sebelah ini? Ya, peristiwa. Ya, seperti yang kedua itu disebut dengan ya peristiwa. Lalu yang ketiga terakhir orientasi itu artinya adalah bagian akhir atau bisa disebut juga dengan simpulan. Nah kalau simpulan ini sifatnya apa? Belajar tadi jawab itu namanya adalah opsional. Jadi opsional itu adalah boleh ada dan boleh tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya materinya. Berarti anak-anak sudah sedikit paham gitu. Nah, yang pertama ini menelaah struktur dan kebahasan teks biografi. Nah, tadi pengertiannya ya, mulai dari pengertian dari teks biografi ini adalah riwayat hidup seorang yang ditulis oleh orang lain. Tadi sudah disampaikan oleh Najata. Oke, kita lanjutkan dari sini pengertian tentang teks biografi. Ada yang mau ditanyakan mengenai pengertiannya teks biografi? Kalau teks biografi itu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, kemudian apa yang disebut dengan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri disebut dengan apa? Ya, autobiografi. Jadi kalau autobiografi itu biografi tokohnya itu ditulis oleh dirinya sendiri, itu namanya autobiografi. Tapi kalau biografinya yang menulis orang lain itu adalah ya biografi itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya berkaitan tentang struktur. Perlu anak-anaknya yang namanya struktur teks biografi itu ada berapa? Ya, yang pertama adalah
di orientasi perkenalannya adalah latar belakang apa? Baik itu dari lahir, lahirnya kapan seperti tadi ya, Bianca itu lahirnya kapan, kemudian nama aslinya siapa gitu ya, kemudian keluarganya siapa, atau latar belakang keluarganya itu siapa saja itu, dari ayahnya, ibunya gitu, atau mungkin punya istri, punya anak, bisa diceritakan di awal di dalam dalam orientasi ya. Kemudian yang kedua, peristiwa. Kalau peristiwa isinya tentang apa saja? Kejadian. Peristiwa sama kejadian itu sama. Kemudian peristiwa itu apa saja yang biasanya diceritakan di situ? Peristiwanya apa sih yang biasanya diceritakan? Perjuangan apa? Apalagi pendidikan, kayak gitu. Pendidikan dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Itu diceritakan dalam peristiwa. Selain itu apa lagi? Apa? Karir, oke, karir juga bisa. Setelah pendidikan pasti tokoh tersebut mungkin bekerja, mulai bekerja di perusahaan apa, menjadi apa, siapa gitu. Itu ya. Lalu selain itu, selain karirnya apa lagi di dalam peristiwa itu? Pencapaian tokoh yang betul, prestasi yang dimiliki oleh tokoh, misalnya pernah memenangkan piala apa, misalnya ya, tingkat internasional, tingkat nasional, itu diceritakan di dalam peristiwa seperti itu. Ada lagi selain itu? Ya mungkin ada lagi, misalnya contohnya seperti kisah percintaan juga bisa diceritakan di dalam peristiwa ini, misalnya Bianca ketemu dengan istrinya di mana, misalnya itu bisa diceritakan di dalam peristiwa itu. Tuh sampai di sini sudah paham mengenai orientasi dan peristiwa? Oke, paham ya. Lalu yang ketiga adalah tentang reorientasi ya. Reorientasi tadi sudah sekilas disinggung di dalam teksnya, tadi sudah ada juga berkaitan tentang simbungan atau bisa jadi saran dari penulis biografi itu. Tapi sifatnya apa? Sifatnya opsional. Opsional itu apa tadi? Ada dan boleh tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan belajar berkaitan dengan kaidah bahasa yang terdapat di dalam teks biografi. Ya, di sini ada 5 ya, ada 5 kaidah bahasa yang penting yang terdapat di dalam teks biografi. Kita bahas satu persatu dulu. Ya, yang pertama adalah kata ganti orang ketiga. Contohnya kata ganti orang ketiga apa saja? Itu kata ganti orang ketiga tunggal atau jamak? Oke, tunggal. Kalau jamak dari kata ganti orang ketiga apa? Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, kata kerja material. Apa yang dimaksud dengan kata kerja material? Apa itu kata kerja material? Kata kerja yang seperti apa sih? Ya, kata kerja yang berupa tindakan betul ya, bagus ya. Kata kerja yang ada tindakannya. Contohnya apa? Belajar, terus menulis, ada berlari, oke, bagus. Diawali dengan imbuhan apa berarti? Bisa, juga bisa. Oke. Jadi kata kerja itu tandanya diawali dengan kata imbuhan atau ber gitu. Tapi yang di situ ada tindakannya, ada aktivitasnya, ada aktivitas orangnya gitu. Terus selain kata kerja material, yang ketiga adalah kata kerja mental. Kalau tadi kata kerja material itu ada tindakannya, ada aktivitasnya. Nah, kalau kata kerja mental itu yang kata kerja yang seperti apa? Oke, menggunakan perasaan, berhubungan dengan pikiran, kayak gitu. Contohnya apa? Yang lagi menyetujui, oke, inspirasi, menyayangi, berkaitan perasaan dan pikiran gitu ya. Jadi tidak ada tindakan fisiknya, tapi hanya berupa perasaan dan pikiran saja. Oke, bagus. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat selanjutnya, nah ini konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Berkaitan dengan apa? Oke, berhubungan dengan waktu. Tapi konjungsi itu apa? Oke, konjungsi itu kata hubungan atau kata sambung. Temporal itu berkaitan dengan waktu. Contohnya apa berarti? Sampai. Selanjutnya. Selama. Oke, bagus. Saat itu.
anak-anak sudah harus mulai berkelompok. Silakan. 1, 2. Nah, oke, udah 1 kelompok. Semuanya 6 anak sudah. Nah, nanti anak-anak menganalisis ataupun menelaah yang namanya struktur dan kaidah bahasaan yang terdapat di dalam sebuah teks biografi. Ya, ini akan saya bagikan baik itu bacaan dari teks biografi dan gambar kerja yang perlu kalian kerjakan. Saya bagikan tadi ya. Di aja bisa dilihat semuanya. Di situ ada teks biografi. Ya, teks biografi yang berjudul Malala Yousafzai. Ada yang pernah mendengar kata atau tokoh yang namanya Malala Yousafzai? Jadi ini adalah tokoh yang berasal dari luar Indonesia. Ya, karena kalian itu kelas 10 kurikulumnya kurikulum merdeka, jadi kalian juga harus berkebijakan yang global, itu harus mengetahui dunia luar juga. Kalau tadi teks biografi yang sudah jelaskan berkaitan tentang tokoh yang terdapat di Indonesia yaitu Bianca. Kemudian kalau teks biografi yang kalian analisis adalah Malala Yousafzai. Itu adalah salah satu tokoh yang berasal dari luar negeri. Ya, itu adalah seorang perempuan yang memperjuangkan hak manusia gitu. Kalau di Indonesia kita tahu yang namanya kata feminis gitu. Kalau di luar negeri ada yang namanya Malala Yousafzai. Silakan anak baca terlebih dahulu ya teks biografinya, kemudian kalian analisis struktur dan kaidah bahasaan sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan kepada saya. Nah, saya akan menamai tiap kelompok. Ada yang namanya kelompok mandiri, kelompok kreatif, kelompok proyek, berkegiatan global, analitis sesuai dengan kurikulum merdeka gitu ya, profil pelajar Pancasila. Ya, sini kelompoknya adalah namanya mandiri. Kalian terus mandiri itu. Yang dianalisis paragrafnya ya, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bisna sudah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok gotong royong akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tapi sebelum itu, persilakan kami untuk memperkenalkan anggota kami. Saya Nasida Binturing absen 24. Saya Abdullah Syamina absen 15. Saya Juliana absen 7. Saya Mela absen 12. Saya Jumaria absen 1. Oke, jadi di struktur teks biografi itu kan ada orientasi, peristiwa, sama reorientasi. Untuk orientasi itu ada di paragraf pertama. Untuk peristiwa itu mulai dari paragraf kedua sampai paragraf ke-5. Nah, untuk reorientasinya itu tidak ada karena di paragraf ke-4 sendiri ke-5 itu masih menyampaikan peristiwa, belum menyampaikan tentang kesimpulan dari tokoh tersebut. Dan cuma ujung dari perjuangan yang dilakuin sama Malala Yousafzai. Yaitu iya dan dia.
Kemudian karena ada tindakan, ada yang bicara, menyampaikan, pidato, menguasai, mempromosikan, mendeklarasi, melawan, dan mengatur. Ada kerja mental, ada mendapatkan, memperjuangkan, mencuci dan moral, pada tahun, pada tanggal, pada awal, pada waktu, pada usia, dan kemudian. Kata sifat, kritis, gagas, semangat, berani. Ya, sekian hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya, menambahkan atau menyampaikan perbedaan pendapat? Silakan, mungkin kelompok lain ada yang menyampaikan. Ya, silakan. Beda kebahasaan itu kan ada kata ganti. Itu kelompok kami perbedaannya itu ada kutipannya itu bukan kutipan. Ada Yousafzai dan Malala. Jadi nama panggilan itu termasuk dalam kata ganti di biografi itu gimana ya? Oke, terima kasih itu tanggapannya. Saya pernah mendengarkan bisa langsung menjelaskan kata ganti yang digunakan di biografi itu kan kata ganti orang ketiga. Itu sudah pernah dibahas, itu ada beliau, dia, ya. Jadi kita menggunakan kata ganti orang ketiga atau orang dominan. Itu makanya di sini kami menjawab ya dan dia. Tapi nama panggilan itu berarti bukan kata ganti. Kami kurang tahu, cuman kami mengikuti materi tersebut. Oke. Jadi gitu. Ya, jawaban dari Yang keras? Berdiri ya, boleh berdiri. Yang keras ya, mewakili. Baik, jadikan kelompok kami itu memiliki perbedaan jawaban dengan kelompok kalian di bagian orientasi. Nah, orientasi menurut kelompok kami itu paragraf 1 sama 2, enggak cuma 1 aja. Soalnya di paragraf 2 kan dijelasin juga latar belakang bagaimana nama dari si tokoh utama tersebut dan juga latar belakang dari keluarganya gitu. Nah, itu menurut kami orientasinya di paragraf 2 juga. Ya, baik. Itu tanggapan dari kelompok kreatif. Ada lagi mungkin? Ya, silakan bisa kembali. Oke, tepuk tangan untuk Mama Farah yang sudah datang. Oke, baik. Tadi sudah beberapa kelompok maju ke depan sudah menyampaikan hasil dari pekerjaan kelompoknya berkaitan tentang struktur dan kegiatan. Nah, tadi beberapa anak tadi ya, misalnya berkaitan tentang struktur, berkaitan dengan kaidah bahasaan, ada perbedaan pendapat. Maka kita harus membahasnya bersama. Seperti itu. Mulai dari strukturnya terlebih dahulu ya. Oke, di bagian semuanya bisa dibuka bacaan yang berjudul Malala Yousafzai. Yang benar, orientasi letaknya pada paragraf 1, 2 atau hanya satu saja, silakan dilihat. Yang tepat? 1, 2. Ya, yang tepat adalah paragraf 1 dan 2. Alasannya tepat tadi yang disampaikan oleh Mama Farah bahwa di paragraf 2 masih berkaitan tentang latar belakang dari keluarganya, meskipun ada sedikit tambahan mengenai pencapaiannya seperti mendapatkan modal dari mana. Kita bahas yang ciri kebahasaan semuanya dilihat hasil pekerjaan anak semuanya. Yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga atau pronomina. Kata ganti orang ketiga bisa jadi tunggal ataupun jamak. Tadi yang diperdebatkan adalah berkaitan tentang nama, ya. Jadi saya akan menjelaskan bahwa yang namanya nama orang itu bukan merupakan kata ganti, gitu, ya. Yang namanya kata ganti ya berarti misalnya nih Malala Yousafzai, berarti kata ganti yang menerangkan tentang Malala Yousafzai ini, ya. Malala Yousafzai ini apakah disebut dengan ia, disebut dengan dia, atau bahkan beliau seperti itu. Jadi untuk nama itu tidak termasuk dalam kata ganti. Jadi kata ganti itu untuk mengganti nama yang dimiliki oleh tokoh itu, kayak gitu. Paham anak-anak? Jadi sudah jelas semuanya? Baik, kalau sudah jelas anak-anak, kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama apa yang telah kalian pelajari pada hari ini? Kalian bisa berdasarkan ya? Geografi, dan sama lagi.
juga tuntas semuanya. Tepuk tangan untuk anak-anak. Ya, kita refleksikan untuk pembelajaran hari ini. Apakah senang dengan pembelajaran hari ini? Alasan kenapa senang? Kenapa? Ada lagi selain ketemu saya? Kalau yang belajar Krishna, ya saya juga senang bertemu dengan anak-anak semuanya yang cantik-cantik dan ganteng. Baik, saya akan menyampaikan tindak lanjut ya. Setelah kalian mempelajari tentang struktur, tentang kebebasan teks biografi, ya pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya memproduksi atau menyusun teks biografi seperti itu. Ya, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Nah, kalau sudah jelas semuanya, kita tutup dengan doa dulu ya. Di tempat duduk di jalan silakan. Dipimpin satu untuk memberi doa penutup dari Sebelum pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.